Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Mataram kuno. Di sini Mataram kuno harus kalian ingat punya dua kepercayaan, dan dua-duanya membuat akhirnya Mataram kuno bukan jadi satu kerajaan yang utuh, tapi dia satu kerajaan tapi ada dua kepala. Yaitu kepala yang pertama dinasti Sanjaya, ini agamanya Hindu, lalu ada dinasti Shailendra, ini agamanya Buddha. Dan hingga akhirnya bertahun-tahun kemudian Sanjaya dan Shailendra akhirnya berhasil disatukan oleh Rakai Pikatan. Ini sebenarnya ada kisahnya, namun nanti kita bahas ya. Keberadaan dua dinasti seperti pada bagian di atas menunjukkan bahwa Mataram kuno ini menjunjung tinggi toleransi. Karena apa? Mereka bertahun-tahun bisa hidup dalam dua agama yang berbeda. Artinya mereka tidak menjadikan agama kerajaan sebagai agama rakyat. Artinya kalau ada rakyat yang memeluk agama beda dengan agama kerajaan, itu nggak apa-apa. Karena apa? Akhirnya dua agama ini bisa saling berdampingan. Selanjutnya, contoh bentuk toleransi adalah dua dinasti ini berhasil mendirikan dua candi yang sangat terkenal di agamanya masing-masing. Contohnya Candi Prambanan yang bercorak Hindu, lalu ada Candi Sewu atau Candi Sewu ataupun Borobudur juga berhasil didirikan yang bercorak Buddha. Artinya apa? Dua candi ini merupakan candi besar, Prambanan dan Borobudur, dan merupakan lambang dari agama masing-masing. Dan ini didirikan oleh kerajaan Mataram. Ingat ya, Mataram kuno. Karena kalau kalian cuma nyebut Mataram, kadang takutnya nanti tertukar dengan Mataram Islam. Jadi lebih baik untuk kerajaan Mataram disebut dengan Mataram kuno. Lalu selanjutnya sekitar abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram, hingga dampaknya Raja Mataram saat itu yang sudah Hindu ya, karena akhirnya Rakai Pikatan ini menjadikan Mataram sebagai Mataram Hindu. Raja Mataram saat itu yaitu Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Karena apa? Karena dampak dari letusan Gunung Merapi tadi ya. Akhirnya membentuk kerajaan baru, tapi dengan sistem atau perangkat kerajaan yang sama seperti Mataram, itu dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dia membentuk dinasti baru yaitu dinasti Isyana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Oke, selanjutnya raja terakhir dari Medang Kamulan itu bernama Raja Erlangga. Raja Erlangga ini merupakan raja terakhir, dan dia punya tiga orang anak sebenarnya, tapi yang satu itu anak pertama itu anak kandungnya, maksud ibu anak dari permaisuri, dan dia tidak mau jadi raja. Nah, dua anak yang lainnya itu adalah anak dari kita bisa bilang selir. Nah, supaya dua anak selir ini tidak saling rebutan, maka kerajaan Medang Kamulan dibagi dua menjadi kerajaan Panjalu dan juga kerajaan Jenggala. Nah, kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala ini dibagi menjadi dua. Selanjutnya, karena adanya rasa tidak puas dengan pembagian kerajaan, akhirnya setelah Raja Erlangga meninggal, dua raja dari kerajaan Panjalu dan Jenggala ini saling berperang, hingga akhirnya Panjalu berhasil mengalahkan Jenggala. Dan akhirnya Panjalu yang menang dipimpin oleh Samarawijaya, dan Panjalu berganti nama menjadi kerajaan yang kita kenal sebagai kerajaan Kediri. Kediri banyak menghasilkan karya sastra. Karya sastra Kediri itu banyak dibuat oleh raja yang bernama Jayabaya. Nah, Raja Jayabaya ini merupakan raja yang sangat terkenal dengan tulisan dan ramalannya. Kediri dan makanya disebut sebagai puncak kejayaan. Pada masa wilayah kekuasaan Kediri, pada masa Jayabaya, wilayah kekuasaan Kediri itu meliputi seluruh bekas wilayah Medang Kamulan dan juga berhasil menguasai Jenggala. Jadi kekuasaan jadi seperti Medang Kamulan itu tidak pernah dibagi dua. Nah, selanjutnya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Atau untuk Singosari dan juga Majapahit, ini sepertinya tidak bisa Ibu jelaskan dalam seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat saja, tapi nanti minggu depan Ibu akan menjelaskannya dalam bentuk tulisan saja, karena seperti ini kurang terlalu detail kalau Ibu menjelaskannya seperti ini. Kita ketemu aja untuk materi Singosari dan juga Majapahit minggu depan ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.